Ya, hari ini saya akan sharing firman Tuhan di tempat ini. Nyalakan imanmu. Saudara, Tuhan ingin sekali rumah Tuhan, ya, rumah Tuhan itu membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang belum mengalami Tuhan, itu bisa datang ke rumah Tuhan. Makanya saya bersuka cita, saudara, saya bukan mencari pengikut. Saya bukan pengen, oh gerejanya harus dibikin besar. Bukan begitu kita punya kita punya rencana. Ya, yang kita rencanakan adalah belas kasihan Tuhan ada di tempat ini. Orang-orang yang belum mengenal dan mengalami Tuhan itu bisa datang ke rumah Tuhan, mengenal dan mengalami Tuhan. Itu keinginan Tuhan, itu keinginan Tuhan, saudara. Ya, dan tentu mereka datang bukan hanya datang saja, tapi ketika mereka mengalami Tuhan dan mereka melakukan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan mereka, hidup mereka mengalami terobosan. Amin, saudara. Hidup mereka mengalami terobosan, hidup mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, dan saudara, ini pun hati Tuhan, keinginan Tuhan tentu juga diaplikasinya ke dalam hatinya kita. Ya, maka hari ini saudara, Bapak, Ibu dan saya punya hati di tempat ini, lalu kita bisa menyampaikan berita kebenaran kepada orang lain, lalu kita bisa menyampaikan Injil kepada orang lain, Injil keselamatan kepada orang lain, baru ada orang lain bisa datang ke tempat ini. Betul, Bapak, Ibu? Hari ini saya bisa berdiri di sini 20 tahun. Kalau tidak ada orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saya, maka tidak ada hari ini. Ada orang yang menyampaikan berita kebenaran dan keselamatan kepada kami. Lalu satu-satu kami bertobat. Ketika kami bertobat, banyak pertanyaan. Dengan pertanyaan-pertanyaan kemudian dijawab, kemudian kami bersedia hatinya untuk belajar lebih lagi, lebih lagi. Bersedia hatinya untuk dibentuk. Kalau kami mau sombong, waktu saya mengenal Tuhan, itu saya udah punya jabatan. Kalau mau sombong, yang datang itu siapa? Tapi karena hatinya haus, karena hatinya mau merendahkan, sehingga firman Tuhan dipaparkan, lalu saya belajar. Dan saya belajar. Dan terus kami belajar. Dan terus kami kejar. Yang tadinya nggak ngerti bagaimana membangun keluarga, masih muda sekali, melihat kiri kanan bagaimana cara membangun keluarga, nggak ngerti, cuma copy paste begitu aja. Kami kejar bagaimana membangun keluarga di atas kebenaran firman Tuhan. Kami kejar, kami belajar, kami kejar. Ya, sehingga bertumbuh dan terus bertumbuh. Nah, itulah yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita, saudara. Itulah yang Tuhan ingin lakukan, bahwa setiap kita, setiap keluarga mengalami terobosan. Mengalami kemenangan. Mengalami doanya dijawab oleh Tuhan. Itu yang Tuhan ingin lakukan. Nah, tapi itu nggak bisa, ya, nggak bisa diaplikasikan hanya kepada 1-2 orang, tapi seluruh jemaat ini mengaplikasikannya, menjadi mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Memberitakan firman kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, kalau saudara punya hati yang rindu, saudara doa sama Tuhan, nanti Tuhan datangkan. Ya, firman Tuhan bilangnya apa? Tuaian banyak, pekerja sedikit. Apa yang firman Tuhan katakan itu benar. Jadi kalau kita mau bergerak, pekerjaannya gak habis-habis, saudara. Ya, saudara dan saya kalau bergerak, pekerjaannya gak habis-habis. Nanti di situ ada kebutuhan. Di sini butuh konseling. Di situ butuh dilayani. Di situ butuh layani pelepasan. Oh, di situ ada yang butuh masalah perlu di konseling. Gak bakalan habis-habis, saudara. Nah, itulah kerinduan Tuhan dalam kita. Setiap dari kita mengenal, mengalami, dan menjadi pelaku firman. Nah, bagaimana kita melakukannya? Memang di dalam pelakuan kita sehari-hari, ukuran iman kita berbeda-beda, saudara. Ya, saudara dan saya berbeda-beda. Ada yang imannya cukup sampai di sini. Ya, tapi lakukan cukup sampai di situ. Jangan juga nggak lakukan. Ada yang imannya, oh sampai ke sana. Ya, sampai jauh. Ya, dia lakukan bagiannya dia. Nah, demikian firman Tuhannya nih yang di sini, Roma 12 ayat 3. Ya, Roma 12 ayat 3
Kita nanti belajar sama-sama, kita akan juga belajar tokoh yang ada di dalam Alkitab ya. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir demikian begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Ya. Jadi Tuhan memberikan kita karunia masing-masing. Tuhan memberikan kita talenta masing-masing. Mari kita pergunakan itu untuk memperlengkapi pekerjaan Tuhan. Kita hari ini akan belajar satu tokoh yang di dalam Alkitab. Saya yakin saudara semuanya udah kenal betul, yaitu Daud. Ya, yaitu Daud. Tapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang berbeda dari sudut pandang yang lain. Kalau biasa kita belajar tentang Daud itu taat, betul? Ya, Daud itu taat. Ya, Daud itu rendah hati. Daud itu setia, betul? Hari ini kita belajar dari sudut pandang yang lain, ya. Kita akan baca sama-sama 1 Samuel 17 ayat 20 sampai 27. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat. Orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ya, itu total ada 7 pasal ya. Saudara, kalau kita lihat hati-hati melihat firman Tuhan ini dan membaca dengan hati-hati di ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Terus tadi kita baca ayat 20 sampai 27, gak ada yang mengatakan bahwa ada 1 orang atau 2 orang atau siapa yang tidak lari. Tapi di sini bilang semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka. Jadi siapa yang lari di situ? Apakah Daud lari nggak? Ternyata lari. Semua orang Israel lari. Jadi Daud juga ikut lari. Begitu Goliat tampil, coba kasih dia foto dulu sebentar. Kasih dia foto dulu sebentar ya, fotonya. Begitu Goliat setinggi ini, Goliat itu tingginya berapa tahu nggak? 2,7 sampai hampir 2,8 meter. Di atas tembok ini nih, kepalanya di atas ini. Kita ini jadi kecil sekali. Ya pantas semua orang lari lah. Karena raksasa itu. Ya kan? Raksasa. Karena bukan cuma kurus tinggi doang, dia besar itu. Tuh. Pahlawan loh, pendekar. Pendekar tuh berotot itu, badannya besar. Tinggi, besar. Kabur semua orang Israel. Ya, saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama. Ternyata di dalam manusia itu ada 2 kekuatan. 1 kekuatan iman dan 1 kekuatan ketakutan. Dan kalau ketakutan meliputi kita, semua orang gemetar. Semua ketakutan lalu lari. Ketika ketakutan menguasai kita, itu menyiksa kita loh.
iman kita itu sampai habis-habisnya. Bapak Ibu menghadapi kehidupan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menghadapi perkara yang besar, itu membuat iman kita ciut tuh. Bisa lupa sama Tuhan. Betul apa betul? Mengalami sakit penyakit yang sangat serius, akhirnya kita jadi cetek banget. Kita punya iman. Ya, itu real. Itu real dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kita mau belajar sesuatu. Ya, hari ini kita mau belajar sesuatu dari firman Tuhan. Bagaimana kita membangkitkan iman kita ketika tantangan itu datang. Ketika Goliat itu datang. Justru lewat Goliat, Daud bisa jadi raja. Saudara dapat sesuatu? Betul nggak? Justru lewat Goliat. Hari ini kalau tidak ada Goliat, apakah ada Daud nggak? Nggak ada. Gara-gara Daud bisa mengalahkan Goliat, maka dia dianugerahi macam-macam itu. Betul nggak? Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya, perempuannya kepadanya, menjadi menantu. Tuhan angkat. Kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Jadi bukan cuma hanya dia saja, tapi kemenangan ini membawa dampak yang besar sekali. Hari ini kalau tidak ada Goliat, maka Daud nggak bisa jadi raja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang kita hadapi sekarang, Tuhan bisa pakai itu mengangkat kita menjadi tinggi. Bagaimana caranya? Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tak bertanya lagi ayat 26. Padahal 25 orang sudah cerita kepada dia, ya. Orang sudah cerita kepada Daud bahwa orang yang mengalahkan Goliat itu akan mendapatkan ini. Di ayat 26, dia tanya lagi tuh. Lalu berkata Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Apa? Yang dilakukan oleh Daud adalah membangkitkan janji-janji Tuhan. Mengingatkan janji-janji Tuhan. Dan itu menjadi pemicu imannya naik. Hari ini, apa yang ibu saudara hadapi, ingat akan janji-janji Tuhan. Perkatakan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Iman kita naik, dan kita lawan Goliat itu. Jadi yang pertama adalah, kalau hari ini tidak ada Goliat, maka Daud tidak jadi raja. Setuju? Karena lewat itulah Daud diangkat. Ya, diberkati dengan kekayaan, sampai pajak keluarganya pun dihapus. Ya saudara, jadi di dalam kekuatan manusia kita selalu ada iman dan ketakutan. Dan ketakutan ini membelenggu kita. Ketakutan membelenggu kita. Saudara, maka firman Tuhan bilang, jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya saudara, dengarkan baik-baik. Ini firman Tuhan penting sekali hari ini. Saya sangat diberkati. Karena apa? Karena kita ini orang yang real hidup. Setiap waktu kita dihadapkan dengan keputusan-keputusan harus kita ambil. Baik itu keputusan yang kecil maupun nanti ada keputusan yang besar. Ketika tantangan yang besar itu datang, ingat akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ya saudara, ingat akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita? Coba kita loncat dulu ya. Mari kita lihat di Ulangan 28 ayat 2. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah tanamanmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Oke, saya stop dulu ya. Ini kalau yang zaman dulu memang mereka bisnisnya ini. Petani hewan, mereka bisnisnya ini. Karena hitung waktu itu hitung kekayaan, itu hitungnya dari jumlah domba, onta, kambing, macam-macam tuh berapa ribu, berapa puluh ribu ekor, itu harta kekayaan mereka. Kalau sekarang ini beda. Sekarang kita di zaman yang berbeda, di zaman industrialisasi. Ya, ini bicara tentang pekerjaan kita. Ini bicara tentang usaha kita. Amin. Jadi diberkatilah buah kandunganmu, artinya anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, hasil bumimu dan hasil ternakmu, artinya hasil pekerjaanmu, hasil usahamu.
toko-tokomu, terus anak lembu sapimu hasilnya, dan kandungan kambing dombamu. Ini bicara tentang usaha kita, zaman sekarang usaha kita. Amin. Lanjut. Diberkati dah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati dah engkau. Ya, yang wanita. Ya, sebentar ya. Ayat 6. Diberkati dah ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar. Diberkati ketika engkau pulang ke rumah. Di dalam rumahmu itu ada sukacita. Di dalam rumahmu selalu ada makanan yang cukup, bahkan berkelimpahan. Dan diberkati ketika engkau keluar. Engkau menjadi berkat. Engkau dihormati. Engkau dihargai. Itu rencana Tuhan dalam hidup kita. Berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ayat 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau. Tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan bilang akan ada musuh juga. Jadi ada kompetitor. Persaingan usaha. Tapi apa yang Tuhan bilang? Bersaing boleh. Tapi Tuhan tetap memberkati kita. Ini yang harusnya kita klaim. Ya, kita klaim. Buka firman Tuhan ini. Tuhan, ini firman-Mu. Engkau mengatakan bahwa Engkau membiarkan musuh maju berperang melawan saya, maju untuk bersaing dengan saya, tapi mereka terpukul kalah. Mereka datang satu, tapi begitu mereka kalah terpencar jadi 7. Mereka bangkrut. Doakan sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Saya yang diberkati Tuhan. Ya, demikianlah mindset kita. Tuhan bicara dia firman kebenarannya untuk kita mengerti. Klaim firman Tuhan. Bagi bapak-bapak ibu di sini kan banyak buka toko ya, usaha-usaha ya. Begitu buka toko, doain tokonya. Jangan bosan-bosannya. Berkati tokonya kalian. Boleh ada persaingan usaha, tapi ini toko yang diberkati oleh Tuhan. Tangan Tuhan menyertai toko ini. Tangan Tuhan memberkati toko ini. Amin saudara. Next. Ayat 8. Tuhan akan memerintahkan ayat 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu, ini adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan ini berkorelasi dengan kejadian. Ya, waktu kejadian Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, memberkati mereka, beranak cucu dan bertambah banyak. Kuasai bumi, lang taklukkan itu. Ini korelasi. Apa yang Tuhan bilang ayat 10? Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Ini adalah janji-janji Tuhan buat kita. Maka ketika masalah itu datang, ketika tantangan itu datang, ketika persaingan usaha itu datang, berpeganglah teguh dengan Tuhan. Bangkitkan iman bahwa ini adalah janji Tuhan buat saya, dan saya klaim firman Tuhan, lalu lakukan bagiannya kita. Apa yang dilakukan bagiannya kita? Daud maju untuk bertanding sama Goliat. Betul? Kita maju untuk membangun usaha kita. Dengan kerajinan kita, dengan ketekunan kita, ya, mengandalkan Tuhan, berdoa bagi Tuhan, dan bangun hubungan yang baik dengan customer-nya kita. Tuhan turut bekerja, kemurahan Tuhan turut bekerja, maka berkat itu mengalir. Itu caranya Tuhan. Saya ingat gereja ini mengajarkan kita, saya sangat diberkati dengan 5 ini. Dengan 5 prioritas ini. Ketuhanan, keluarga, panggilan, pekerjaan, hobi. Bukan hobi paling atas, jadi dia yang paling diprioritaskan, bukan. Pondasinya itu ketuhanan, ya saudara. Pondasinya ketuhanan, keluarga, panggilan, pekerjaan. Ketuhanan itu nomor 1. Kalau hatinya kita dengan Tuhan, masakan Tuhan meninggalkan kita? Enggak. Justru Tuhan itu Bapa yang baik, Bapa yang sangat mau mengasihi kita dan mau memberkati kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang.
Hati Tuhan ada sama kita. Telinganya tidak tuli kok untuk mendengar doa kita. Kalau kita sebagai anak, lalu kita datang kepada Tuhan, kepada Bapa kita, kita bilang, Bapa, saya sedang mengalami tantangan. Dia pasti jawab, tantangannya apa? Kira-kira begitu. Begini. Bapak pasti bilang, udah saya berkati kamu. Nggak mungkin seorang bapak membiarkan anaknya, ya sudah kamu bergumul aja. Saya percaya, karena saya punya anak. Saya mengerti hati seorang bapak. Hati seorang bapak, bagaimana dia mengasihi anaknya. Amin. Dan Tuhan kita itu mengasihi kita konkret dan finish, sempurna. Saya selalu bilang bahwa Tuhan mengasihi kita dengan segenap hati dan kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Harusnya demikian. Ya, amin. Nah, kalau demikian, hidup kita di jalannya Tuhan, di jalannya kebenaran, Tuhan menyertai kita. Maka kita mengalami kemenangan. Saudara, kalau lihat, coba lihat fotonya Daud sama Goliat. Saudara, kalau benar-benar ini perang, ya benar-benar mereka lawan satu tanpa campur tangan Tuhan, Daud pasti kalah. Anak kecil begitu kok. Tapi karena Tuhan menyertai Daud, karena Tuhan menyertai kita, maka kita menang. Daud juga sebagai manusia biasa, dia ambil kalau nggak salah 5 biji itu batu itu, dia taruh di kantongnya. Lalu dia keluar 1 biji. Dia menang Daud, dia menang Goliat kan pakai ketapel kan. Cuma ketapelnya itu ketapel kain gitu. Kalau kita kan ketapel burung ya dulu. Kita punya ketapel bikin dari kayu kan. Dia ketapelnya ketapel itu kain. Dia hanya keluar 1 biji dan taruh di ketapel. Lalu dia sebut dalam nama Tuhan. Dia tembak. Begitu tepat sekali kena di sini di Goliat, di dahinya ini. Dan katanya batu itu sampai masuk ke dalam, tengkoraknya itu pecah itu. Si Goliat langsung tumbang. Itu kalau bukan pekerjaan Tuhan siapa? Manusia emang bisa ambil batu tempakin ke Goliat sini? Gak bisa. Jadi pekerjaan Tuhan. Jadi pertama kalau tantangan itu datang, perkatakan iman. Bahwa janji-janji Tuhan yang tadi kita baca sama-sama itu terjadi dalam hidup saya. Janji-janji Tuhan ada dalam hidup saya. Perkatakan janji-janji itu, lalu kita melangkah untuk melakukannya. Bukan hanya kita yang diberkati. Jadi tergantung perkaranya apa ya. Tergantung perkaranya. Kalau ke perkara ini, perkara besar ini. Ini pendekar ini udah mencemooh bangsa Israel. Satu bangsa. Jadi berkatnya satu bangsa ini. Begitu dia menang, satu bangsa menang itu. Itulah janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, janji-janji ini harus diambil, Bapak Ibu. Ya, harus diambil. Kita belajar sama-sama, ada satu tokoh juga, ya satu cerita, bukan satu tokoh. Satu cerita juga di Alkitab tentang wanita pendarahan itu. Amin. Oke, tapi sebelum ke situ ya, saudara, saya ingin ulangi sekali lagi bahwa saudara, ketika tantangan hidup itu datang, ketika tantangan itu datang kepada Daud, Daud bertanya, siapa sih itu yang mencemooh? Dan apa hadiahnya? Kira-kira begitu ya. Apa hadiahnya kalau mengalahkan dia? Dan orang berkata bahwa hadiahnya ini. Jadi dengan kata lain, Daud mengklaim janji Tuhan, ya, mengingatkan akan janji Tuhan. Lalu dia melangkah. Dan kenapa dia bisa melangkah? Karena dia tahu Tuhan menyertai dia dan Tuhan sudah memperlengkapi dia. Makanya itu yang disebut dengan ukuran iman, ya saudara. Tuhan menyertai Daud, Tuhan sudah mempersiapkan Daud. Dari mana kita bisa tahu bahwa Tuhan mempersiapkan Daud? Dari firman-Nya 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi dia sudah tahu bahwa janji Tuhannya adalah ini. Ya, janji dari Saul adalah ini. Kalau orang menang, maka dikasih kekayaan, anaknya dikasih menjadi menantu Saul, menjadi menantu raja, kemudian keluarganya dibebaskan pajaknya. Itu janji Tuhan. Lalu Daud datang kepada Saul dan mengatakan demikian. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul bilang sama Daud, nggak mungkin kau bisa mengalahkan dia kalau bukan Tuhan yang menyertai dia. Ya, karena satu, itu dari mudanya udah jadi prajurit itu. Dari mudanya dia bilang, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari muda sudah menjadi prajurit.
Jadi dia itu terlatih, raksasa yang terlatih, raksasa yang benar-benar jadi prajurit, raksasa yang postur tubuhnya benar-benar gagah perkasa, bukan kayak sumo, bukan. Oke, tapi apa yang dikatakan sama Daud? Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, ayat 35, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskannya dari melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Kok gampang banget menghajar singa ya? Ya enggak? Kita lihat singa aja udah gemetaran duluan, betul enggak? Nah, jadi ternyata Tuhan mempersiapkan Daud. Ada ukuran imannya. Amin. Sehingga Daud punya keberanian seperti itu. Ya. Bapak Ibu, masing-masing kita punya ukuran iman. Tapi hari ini iman ini bisa bertumbuh. Daud itu bisa menghajar singa, itu pun dia dilatih di padang. Ya, dilatih di padang. Ada kambing domba datang, mungkin awalnya yang datang itu cuma anjing-anjing biasa gitu kan, anjing-anjing hutan mencuri domba. Lalu dia bunuh anjing itu, lalu dia bertumbuh imannya, ya, kemudian naik kelas, ya, naik kelas sampai ke binatang buas, sampai ke singa, dan dia tidak takut. Ya, demikian prosesnya iman kita, saudara. Polanya bekerja adalah ketika ada tantangan itu datang, ya, karena ada Goliat, Daud bisa menjadi raja. Hari ini kalau ada masalah yang kita hadapi, masalah itu bisa membawa kita mengalami kemenangan yang besar. Amin. Asal benar polanya, mengerti janji Tuhan, kemudian lakukan, bangkit lakukan, dan alami kemenangannya. Amin, saudara. Amin. Nah, kita lihat ke yang kedua, kejadian yang kedua, yaitu tentang wanita pendarahan. Apa yang terjadi dengan wanita pendarahan ini? Di Markus 5 ayat 25. Singkat cerita, saya bacain ya. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, maka sebaliknya keadaannya makin memburuk. Artinya dia sudah cari tabib seluruh dunia, maksudnya yang dia bisa ketemu, ya, sampai semuanya habis. Karena apa? Karena dia belum mengenal Tuhan. Ya, tapi ketika dia dengar, maka kita lanjut ya. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia sudah mulai mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia sudah mulai mendengar Yesus menyembuhkan si A, si B, maka imannya mulai timbul. Ya, imannya mulai ada. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Apa katanya? Dia perkatakan iman. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia perkatakan iman. Tuhan menyembuhkan saya. Tuhan memberkati saya. Ketika saya masuk, Tuhan memberkati saya. Ketika saya keluar, Tuhan memberkati saya. Dia perkatakan iman. Imannya timbul. Lalu dia lakukan. Ya, dia jamah jubahnya. Dia lakukan bagiannya dia. Saudara, kalau kita belajar satu hal ini adalah kita bisa melihat bahwa wanita ini tidak menunggu. Ya, dia tidak menunggu mujizat, tapi dia kejar mujizat. Dia kejar mujizat, dia kejar Tuhan, dia kejar Yesus. Jadi Tuhan mau kita belajar tentang pola ini. Mujizat itu kita kejar. Mau kesembuhan kita kejar. Kita kejar janji-janji Tuhan. Kita doakan, kita kejar. Tuhan, saya percaya saya mau sembuh. Asal saya jamah jubahnya aja saya sembuh. Itu yang kedua. Ya, jangan pasrah, saudara. Jangan pasrah. Jangan menunggu mujizat. Justru kejar mujizat itu. Daud juga kejar mujizat itu. Kalau kita belajar di tokohnya Daud. Daud tidak tunggu doang. Oh, kalau gitu saya tunggu aja Saul panggil saya. Nanti saya cerita sama Saul. Saya pernah bunuh singa loh.
saya pernah bunuh beruang. Biar aja Daud panggil saya, baru saya maju. Enggak. Dia kejar, dia datang kepada Saul. Ya. Siapa itu pendekar? Biar saya yang maju menghadapi dia. Saul aja ragu sama dia kan. Kamu apaan sih, masih anak muda begini? Dia itu prajurit terhati itu. Ya kan? Kamu nih tahu siapa kamu itu? Paling cuma diinjak-injak doang, kira-kira kan bahasanya begitu kan. Jadi Daud itu mengejar mujizat. Mujizat kita ada setiap hari bersama dengan kita, saudara. Perkatakan iman. Kejar. Jangan diintimidasi dengan ketakutan. Ya, saudara, jangan diintimidasi dengan ketakutan. Tolak itu dalam nama Yesus. Patahkan itu di dalam nama Yesus. Katakan bahwa saya sembuh. Katakan bahwa Tuhan memberkati saya. Ini firman Tuhannya nih. Ulangan 28 ayat 2. Mana yang cocok buat saudara? Ambil. Perkatakan itu terjadi atas hidup saya. Hari ini kalau usaha saya sedang bermasalah, perkatakan. Tuhan memberkati bakul saya, Tuhan memberkati sawah ladang saya, Tuhan memberkati toko saya. Saya orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena saya anak Tuhan. Ya. Lalu lakukan bagiannya kita. Daud maju. Wanita pendarahan ini maju menjamah jubah Yesus. Ya, lakukan bagian kita sesuai dengan apa yang kita hadapi. Demikian cara kerjanya Tuhan. Demikian pola kerjanya Tuhan. Ya, dan yang terakhir saudara, hari ini yang terakhir. Kita lihat Nick. Saya termotivasi dengan Nick. Coba saya lihat fotonya. Orang ini tidak menyerah. Orang ini justru maju mengambil mujizat. Dia mengalami satu penyakit. Penyakitnya adalah tidak bisa tumbuh anggota tubuh tertentu. Jadi anggota tubuh tangan dia gak bisa bertumbuh. Kaki dia tidak bisa bertumbuh normal. Jadi kakinya itu kecil, pendek. Dia bisa move itu, ya, bisa bergerak, bisa jalan kecil. Tapi dia tidak seperti kita. Dan dia tidak pasrah. Dia justru menjadi motivator di dalam Yesus Kristus ke seluruh dunia. Gak gampang saudara. Ya, gak gampang. Tapi bisa. Tapi dia bisa. Dia kuatkan iman dia. Teguhkan dan kuatkan hatinya dia. Dia belajar polanya Tuhan. Tuhan punya janji-janjinya. Maka saya mau mengambilnya. Saya mempersiapkan diri saya untuk mengambilnya. Apa yang dia persiapkan? Kalau dia ingin jadi motivator, kalau dia ingin jadi trainer, apa yang dia siapkan? Dia belajar tentang ilmu-ilmu itu. Bisa dia tahu tentang hal itu, tapi kalau Daud tidak tahu. Daud itu sedang dilatih sama Tuhan dengan cuma menjaga 2-3 ekor kambing. Daud dilatih di tempat pengembalaan untuk binatang-binatang buas datang, lalu dia hadapi. Ya, Daud tidak tahu bahwa dia sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Tapi Nick melihat situasi dia. Nick bilang, saya tidak boleh takut dengan keterbatasan saya. Saya tidak boleh takut dengan keterbatasan saya. Saya tidak boleh takut dengan sakit penyakitnya saya. Bagaimana Tuhan mau memakai saya, mau bekerja dalam saya, itu yang saya persiapkan. Lalu dia belajar. Ya, lalu dia belajar. Dan saudara, dia kejar mujizat itu. Memang mujizatnya bukan tangannya jadi panjang, bukan. Kakinya jadi panjang, bukan. Tapi mujizat terjadi atas hidup dia. Bahwa dia bisa menjadi motivator, dia bisa menjadi berkat buat orang-orang yang melihatnya. Orang-orang bisa melihat bahwa saya yang lebih daripada dia, saya harus bisa minimal seperti dia. Minimal bisa hidup seperti dia. Minimal bisa menyampaikan Injil keselamatan seperti dia. Itu Nick. Ya, dan apa yang terjadi dalam mujizat terjadi dalam hidup dia? Dia nikah. Saudara, dia menikah. Dia punya istri. Dan Tuhan berkati dia punya keturunan. Dan dia punya anak. Amin saudara. Amin. Gak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Asal kita mengerti pola kerjanya Tuhan.
Asal kita membangkitkan iman kita, asal kita tahu janji-janji Tuhan buat kita, asal kita bergerak untuk mengambilnya. Amin. Amin. Ya, saudara, jangan kita diintimidasi oleh ketakutan. Tapi rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Rancangan Bapa buat kita. Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan yang kita sembah ini bukan Tuhan yang meminta sama kita. Bukan. Tuhan yang memberikan seluruh hidupnya buat kita. Tuhan yang memberikan hidupnya kepada kita. Tuhan yang memberikan nyawanya buat kita. Bukan Tuhan yang mengambil. Kalau hari ini kamu tidak mempersembahkan sesuatu kepada saya, maka saya datang cari kamu. Bukan. Bukan Tuhan yang seperti itu. Ada hari-hari tertentu, kalau kamu tidak sembah saya, maka saya akan mengutuk engkau. Maka saya akan datang mencari engkau. Bukan itu Tuhan. Tuhan kita justru Tuhan yang sungguh amat mau memberkati kita. Yang menunjukkan kasih-Nya konkret bagi hidup kita. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Maha Besar. Kita ini bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Ya. Tapi Tuhan mengatakan kita ini biji matanya. Tapi Tuhan mengatakan kita ini berharga di mata Tuhan. Sampai Dia mau datang menjadi manusia. Karena Dia tahu semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa di surga. Tidak ada. Tanpa darahnya untuk menebus kita. Tanpa darahnya untuk menyucikan kita. Itulah Tuhan Allah kita yang sempurna mengasihi kita. Tuhan yang memberikan hidupnya kepada kita. Bagaimana Dia tidak mengasihi kita? Maka Dia berkata, rancangan saya bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang memberikan kepada saudara dan saya masa depan yang penuh dengan harapan. Mari kita ambil itu. Mari kita ambil janji Tuhan. Mari kita ambil rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin.